Halo anak-anak semua, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya, Pak SK. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran keempat. Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Yang pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Bangunan yang kedua, Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya, saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Bangunan yang ketiga, Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Sekarang lengkapilah diagram berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang kamu miliki. Sekarang amati tayangan berikut. Dari zaman dahulu, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur atau barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Sekarang mari lakukan kegiatan berikut ini di dalam kelompokmu. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang siswa. Kamu dapat bekerja dalam kelompok yang sama pada kegiatan sebelumnya.
Tentukan 2 suku asal dari orang-orang sekitarmu, bisa orang tuamu atau temanmu. Carilah informasi tentang rumah adat dari suku-suku tersebut. Carilah informasi tentang kegunaan dan cara masyarakat menggunakan rumah adat mereka. Bandingkan keterangan yang kamu peroleh di antara keduanya. Carilah persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat tersebut. Buatlah dalam bentuk diagram seperti contoh di bawah ini. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Iya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan peternakan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Perhatikanlah kehidupan masyarakat di sekitarmu, kemudian lakukanlah kegiatan berikut ini. Lakukan survei sederhana kepada teman-teman sekelasmu untuk mengetahui pekerjaan orang tua mereka. Lakukan wawancara singkat kepada temanmu tentang bagaimana orang tua mereka bekerja. Cari tahu sumber daya alam apa yang mereka olah atau gunakan. Catatlah hasilnya ke dalam tabel seperti contoh di bawah ini. Anak-anak, sekarang saatnya kalian mencoba membuat puisi dan menjelaskan maknanya. Perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini. Lengkapilah puisi ini menggunakan kata-katamu agar puisi lebih bermakna. Bacakanlah puisimu dengan percaya diri di depan teman-temanmu. Tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan kata iya atau tidak sesuai isi puisi di atas. 1. Puisi ini berkisah tentang kawan yang tidak setia. 2. Lani memberikan pendapat yang baik terhadap kawannya. 3. Kita yang dimaksud dalam puisi ini adalah Lani dan Siti. 4. Kawan yang dimaksud memiliki suku yang berbeda dengan Lani. 5. Lani akan melupakan kawannya. 6. Mereka ingin meraih cita-cita bersama. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!